Singapore Grand Prix. Setelah 3 tahun kita nggak balapan di sini karena pandemi COVID-19, akhirnya kita balik lagi ke sini. Balapan paling sulit katanya di kalender F1 2022 dengan layout yang menantang dan cuacanya tidak menentu. Dan gue akan berikan rating 8 dari 10 untuk Singapore Grand Prix ini. Balapan ini ya, walaupun emang terasa sedikit lama ya, dan sedikit membosankan di satu titik, tapi balapan ini cukup bikin ketar-ketir melihat banyak pembalap yang DNF, nyium tembok, dan kondisi trek yang cukup menantang bagi para pembalap. Jadi oke lah, saatnya gue review GP Singapura 2022. Balapan yang melelahkan. Balapan seperti delay ya, di awal-awal karena hujan deras 1 jam sebelum balapan. Jadi itu sekitar jam 6 ya kalau nggak salah ya. Dimana kita semua tuh harus nunggu selama sejam untuk balapan dimulai. Balapan akhirnya dimulai pada jam 9:05 waktu Singapura dengan kondisi trek masih cukup basah dan para pembalap menggunakan ban intermediate. Trek Singapura ini memiliki banyak tikungan sehingga lap time di sini tuh akan sekitar 1 menit 40 detik lah. Tapi dengan kondisi trek yang basah, lap time-nya ialah sekitar 2 menit. Sehingga balapan akan berlangsung sekitar 2 jam atau lebih karena udah 61 lap juga tuh. Tapi saat di akhir-akhir, balapan diubah menjadi time race atau pakai waktu ya, karena emang udah 3 jam total balapan secara resmi berjalan dan itu udah batasnya gitu ya. Jadi balapan ini jangankan untuk pembalap ya, kita nih sebagai penonton aja tuh udah lelah nontonnya karena emang balapan itu kok berjalan dengan cukup lama gitu kan ya, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin kita semua ketar-ketir lah ya, yang seperti gue bilang tadi, mau itu DNF, nyium tembok, dan kondisi yang menantang untuk para pembalap. Checo kembali menang. Checo mengawali balapan dengan baik, di mana dia menyalip Charles di tikungan pertama karena startnya cukup bagus ya. Lalu dia mampu mempertahankan kepemimpinan itu pada periode intermediate dan terlihat lebih cepat dari Charles bahkan. Lalu setelah memasuki periode slick atau ban kering ya, dia mengalami masalah dengan engine drivability-nya kalau nggak salah dan tertekan oleh Charles Leclerc selama beberapa lap. Tetapi dia mampu mengatasi tekanan itu dan membuat ban Charles tuh habis ya akhir-akhir karena dia terlalu nge-push untuk menyalip Checo ya. Dan hal yang perlu ia lakukan setelah itu ialah tetap berada di aspal, jalan ya, track ya, dan tidak menabrak atau mencium tembok. Itulah yang ia lakukan dan ia kembali meraih kemenangan, dan ini merupakan kemenangan keduanya di 2022 setelah Monaco Grand Prix yang kemenangan pertamanya ya. Akhirnya kita melihat Checo kembali menang setelah beberapa balapan yang kurang memuaskan darinya, dan gue sempat buat video juga saat itu kalau dia tuh emang terlihat sedikit invincible gitu ya, kayak nggak terlihat gitu. Tapi akhirnya dia kembali lagi meraih kemenangan ya. Lalu untuk Charles Leclerc, Anda sudah berusaha sebaik mungkin, tapi emang di track ini sulit sekali untuk menyalip, dan emang saat start dimana dia disalip oleh Checo ya. Dari situ saja gue udah nyadar, dan mungkin kalian juga udah nyadar bahwa ini akan jadi balapan yang sulit untuk Charles dan Ferrari. Bahkan balapan ini jauh lebih sulit untuk Carlos ya, yang dimana dia struggle banget, kayak benar-benar gak dapet pace, dan bahkan tertekan oleh Lewis Hamilton, dan bahkan Lando Norris di akhir-akhir. Jadi ya balapan yang gimana ya, solid juga enggak, tapi ya not bad lah untuk Ferrari lah. Max Verstappen apes. Max Verstappen start dari posisi ke-8 setelah drama di qualifying, di mana dia kehabisan bensin di akhir-akhir, lalu dia apes kembali saat start, di mana dia turun drastis setelah start yang bapuk. Lalu dia mampu comeback perlahan, namun sepertinya kali ini dia tidak akan menang dan melanjutkan kemenangan berturut-turut dia. Ya wajar lah, di sini susah nyalip boy dan akan makan banyak waktu untuk menyalip pembalap. Lalu setelah periode ban slick, dia sepertinya bisa aja meraih podium kalau semuanya berjalan lancar sih. Tetapi tidak lancar ternyata saat dia lock up saat mencoba menyalip Lando Norris. Dia kembali turun dan pit untuk ban baru karena udah lock up ya, dan mencoba untuk meraih setidaknya top 10 lah. Itulah yang ia lakukan, dan epic battle terjadi ketika ia battle dengan sesama juara dunia yaitu Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel untuk posisi ke-7. Yang dimana battle tersebut dimenangkan oleh Max, tapi betapa kerasnya battle itu dan benar-benar epic sih. Gue benar-benar ketar-ketir nontonnya. Karena hasil ini, Max belum bisa meraih gelar keduanya dan harus menunggu setidaknya di Japanese Grand Prix untuk meraih hal itu. Dan beruntungnya untuk kamu Max, balapan itu ialah minggu depan. Jadi semoga kalian sudah siap nih ya kita ngeliat Max Verstappen yang kemungkinan akan meraih gelar keduanya di F1 di Japanese Grand Prix minggu depan. Tapi belum tentu ya, hanya perkiraan saja. Papan tengah semakin seru. Salah satu hal yang paling seru di F1 selama beberapa tahun terakhir itu ialah persaingan di papan tengah. Nah, dengan DNF 2 Alpine,
McLaren telah merebut kembali posisi 4 di klasemen setelah hasil yang cukup solid, di mana kedua pembalap mereka berhasil meraih top 5. Sepertinya untuk P4 akan diperebutkan oleh kedua tim ini, dan Alfa Romeo sih kalau menurut gue akan stagnan aja di posisi ke-6. Lalu dengan double point di Singapura, Aston Martin naik ke posisi 7 menyalip Haas dan Alfa Tauri. Nah, ini juga menarik dan patut disaksikan dengan 5 balapan tersisa. Walaupun kelihatannya gelar juara akan segera disegel, namun sisanya tuh masih tanda tanya. Bahkan P2 di driver standing saya tuh masih bingung nih, siapa ya kira-kira yang akan meraih runner-up musim ini. Jadi kita tunggu saja nih 5 balapan ke depan. Sekian dari video ini, bagaimana menurut kalian tentang Singapore Grand Prix ini? Melelahkan? Seru? Ngantuk? Atau gimana? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan next, kita akan balapan di Suzuka dalam waktu kurang lebih dari 1 minggu lah. Dan kita akan balik lagi ke Suzuka nih, track yang sempat ngilang karena pandemi COVID-19, tapi akhirnya kita akan balik ke sono lagi. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.